Sering lihat anak autistik kesulitan memahami perasaan orang lain atau menangkap maksud candaan. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih bisa begitu? Jawabannya ada pada sebuah konsep psikologi yang sangat menarik, namanya Theory of Mind. Nah, sahabat Abapedia, di video kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu Theory of Mind. Kenapa ini sering menjadi tantangan bagi anak-anak dengan spektrum autisme. Dan kita akan lihat 7 contoh nyata yang sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Theory of Mind, atau disingkat TOM, adalah kemampuan super penting yang membuat kita bisa paham bahwa orang lain punya pikiran, perasaan, keyakinan, dan sudut pandang yang berbeda dari kita. Ini adalah dasar dari empati, interaksi sosial, dan komunikasi yang efektif. Bagi kita, kemampuan ini seringkali berjalan otomatis. Kita tahu kalau teman kita sedih saat mereka cemberut, atau kita paham kalau seseorang sedang bercanda hanya dari nada bicaranya. Namun, bagi banyak anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD, kemampuan ini tidak berkembang secara intuitif. Mereka seperti melihat dunia dari kacamata mereka sendiri dan kesulitan membayangkan ada kacamata lain dengan lensa yang berbeda. Kekurangan yang dijelaskan oleh Theory of Mind, inilah yang menjadi akar dari banyak sekali tantangan sosial yang mereka hadapi. Ini bukan karena mereka tidak peduli atau sengaja bersikap egois, tapi karena otak mereka memproses informasi sosial dengan cara yang sangat berbeda. Jadi, bagaimana sih lack of theory of mind ini terlihat di dunia nyata? Mari kita bedah satu persatu. Contoh pertama, dan yang paling sering kita jumpai, adalah kesulitan memahami perasaan orang lain. Bayangkan skenario ini, seorang anak sedang asyik bermain, lalu temannya datang sambil menangis terseduh-seduh karena mainannya baru saja rusak. Anak neurotipikal mungkin akan langsung bertanya, "Kamu kenapa?" atau mencoba memeluk untuk menenangkan. Tapi, anak dengan tantangan TOM mungkin hanya akan menatap temannya dengan bingung. Ia mungkin tidak menunjukkan reaksi apa-apa, atau lebih parahnya, ia bisa mengatakan sesuatu yang terdengar tidak peka. Seperti, "Mainanmu jelek sih, makanya rusak." Loh, kok tega? Bukannya si anak itu tega, dia malah nggak ngerti apa itu tega. Dari sudut pandangnya, ia hanya menyatakan sebuah fakta logis berdasarkan pengamatannya, tanpa memahami bahwa komentar itu menyakiti perasaan temannya yang sedang sedih. Ia belum bisa menghubungkan ekspresi tangisan dengan emosi kesedihan yang dialami orang lain. Dunianya masih sangat literal dan berpusat pada apa yang ia lihat dan pikirkan saat itu. Selanjutnya, contoh kedua. Tidak tahu bahwa orang lain tidak tahu apa yang ia tahu. Ini konsep yang agak rumit tapi sangat fundamental. Pernah lihat anak menyembunyikan mainan kesayangannya di bawah bantal? Lalu beberapa jam kemudian, ia marah pada ibunya karena ibunya tidak tahu di mana mainan itu. Si anak mungkin akan berkata, "Kok ibu nggak tahu sih? Kan aku taruh di situ." Dari perspektifnya, karena informasi mainan ada di bawah bantal, ada di dalam kepalanya, ia berasumsi informasi itu otomatis ada di kepala semua orang, termasuk ibunya. Ia belum paham konsep bahwa pengetahuan itu bersifat pribadi dan harus dibagikan lewat komunikasi agar orang lain tahu. Ini adalah contoh klasik dari egocentrism kognitif yang menjadi ciri khas kesulitan TOM. Contoh ketiga adalah kesulitan memahami hal-hal yang tidak literal, seperti lelucon, sarkasme, atau permainan imajinatif. Bahasa bagi mereka seringkali hitam di atas putih. Jadi, kalau ada omnya yang datang dan berkata sambil tertawa, "Wah, bajumu keren banget kayak Spider-Man. Bisa manjat tembok dong?" Anak dengan ASD mungkin akan menjawab dengan wajah datar dan serius, "Ini cuma kaos. Aku bukan Spider-Man. Aku tidak bisa memanjat tembok." Ia gagal menangkap nada bercanda, ekspresi wajah yang jenaka, dan konteks sosial yang menyertainya. Ia hanya memproses makna literal dari setiap kata yang diucapkan. Hal yang sama berlaku untuk peribahasa atau kiasan. Ungkapan seperti kepala dingin atau tangan kanan bisa membuatnya benar-benar bingung, karena ia akan membayangkannya secara harfiah. Lanjut ke contoh keempat, yaitu kurang memahami niat atau intensi di balik ucapan orang lain. Ini sering menjadi sumber kesalahpahaman dalam interaksi sosial. Misalnya, ada teman sebayanya yang berlari menghampiri sambil berteriak riang, "Ayo, kita kejar-kejaran." Bagi kebanyakan anak, ini adalah ajakan bermain yang seru. Tapi bagi anak autistik, teriakan dan gerakan cepat itu bisa diinterpretasikan sebagai ancaman atau sesuatu yang agresif. Ia tidak menangkap niat bermain yang ada di baliknya. Akibatnya, ia mungkin akan menolak, menghindar, atau bahkan menunjukkan reaksi defensif. Ia kesulitan membaca maksud tersembunyi dari sebuah ajakan sosial dan hanya merespons pada apa yang terlihat di permukaan. Contoh kelima,
tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa memengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Misalnya, di ruang keluarga, ayahnya sedang serius menelepon, sementara ibunya sedang membaca buku. Tiba-tiba, si anak datang dan menyalakan televisi dengan volume paling keras untuk menonton kartun favoritnya. Ia melakukan itu bukan karena ingin mengganggu, tapi karena ia belum bisa membuat koneksi sebab akibat antara aku menyalakan TV kencang dengan ayah dan ibu akan merasa terganggu atau kesal dalam pikirannya. Ia hanya ingin menonton TV. Ia belum sampai pada level pemahaman bahwa tindakannya memiliki dampak emosional atau fungsional pada orang-orang di sekitarnya. Konsep mengganggu ini sangat abstrak baginya. Masuk ke contoh ke-6, kesulitan untuk bergiliran, baik dalam percakapan maupun permainan. Konsep bergiliran itu sendiri didasari oleh theory of mind. Kita memberi giliran pada orang lain karena kita paham bahwa mereka juga ingin mencoba atau mereka juga punya sesuatu untuk dikatakan. Jadi, saat bermain mobil-mobilan, anak dengan tantangan Tom mungkin akan terus mendorong mobilnya sendiri, mengabaikan temannya yang sudah menunggu lama untuk mendapat giliran. Saat bercerita, ia mungkin akan terus berbicara tentang topik favoritnya tanpa memberi jeda atau kesempatan bagi orang lain untuk merespons. Ini bukan karena ia serakah atau egois, tapi karena ia belum memahami bahwa temannya memiliki keinginan dan perspektif yang berbeda darinya, yaitu aku juga ingin bermain. Terakhir, contoh ke-7. Sulit membaca sinyal nonverbal seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Komunikasi manusia itu lebih dari 50% nonverbal loh. Kita mengandalkan alis yang terangkat, senyum tipis, atau tangan yang disilangkan di dada untuk memahami pesan yang sesungguhnya. Anak dengan kesulitan Tom seringkali buta terhadap isyarat-isyarat ini. Seorang guru mungkin sudah menunjukkan wajah jengkel dengan mata melotot dan bibir terkatup rapat karena si anak terus mengetuk-ngetuk meja. Tapi, anak itu akan terus melakukannya karena ia tidak menangkap sinyal berhenti. Itu mengganggu dari ekspresi wajah gurunya. Ia membutuhkan instruksi verbal yang jelas dan literal, seperti tolong berhenti mengetuk meja. Nah, sahabat Abapedia, setelah melihat 7 contoh tadi, mungkin kita jadi lebih paham kenapa interaksi sosial bisa sangat melelahkan dan membingungkan bagi anak-anak autistik. Kabar baiknya adalah, theory of mind bukanlah kemampuan yang statis. Ini bisa dilatih dan dikembangkan secara bertahap, meskipun mungkin tidak akan pernah seintuitif orang neurotipikal. Intervensi seperti social story, di mana kita membuat cerita pendek untuk menjelaskan situasi sosial dan perasaan orang lain, bisa sangat membantu. Lalu ada role play atau bermain peran, di mana anak berlatih merespons situasi sosial dalam lingkungan yang aman. Terapi lain seperti perspective taking training yang sering digunakan dalam ABA, atau terapi sosial komunikasi, juga secara spesifik menargetkan kemampuan ini. Kuncinya adalah membuat hal-hal yang abstrak menjadi konkret dan visual. Dengan pemahaman, kesabaran, dan intervensi yang tepat, kita bisa membantu anak-anak hebat ini untuk lebih baik dalam menavigasi dunia sosial yang kompleks. Kita bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain, selangkah demi selangkah. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan sudut pandang baru bagi Anda semua. Jika Anda merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya seputar tumbuh kembang anak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.